Dua orang calon kepala desa yang gugur saat pemilihan Pilkades serentak pada 2 Mei 2021 lalu, Rabu 16 Juni 2021 mendatangi gedung DPRD Kabupaten Probolinggo. Mereka merasa telah dicurangi dalam Pilkades serentak itu. Dua cakades itu adalah Sawar yang mendapat nomor urut 3 dalam Pilkades Betek Taman Kecamatan Krucil. Berikutnya Saneman, cakades yang juga mendapat nomor urut 3 dalam Pilkades Jatiadi Kecamatan Gending. Mereka datang bersama kuasa hukumnya dan beberapa perwakilan organisasi masyarakat. Selanjutnya mereka ditemui di ruang Badan Anggaran atau Banggar. Kepada wakil rakyat mereka menyampaikan aspirasi tentang peraturan dan kejadian pada saat Pilkades berlangsung yang dinilai merugikan Sawar dan Saneman. Mustafa selaku kuasa hukum kedua cakades tersebut mengatakan ada 3 poin utama yang disampaikan kepada Dewan. Pertama, aturan tentang sah dan tidak sahnya surat suara. Di masing-masing TPS berbeda. Menurut Mustafa, perbedaan itu disebabkan Perbub tentang Pilkades 2021 hanya dijelaskan bagaimana surat suara yang sah. Sedangkan contoh surat suara yang tidak sah tidak dijelaskan. Ia menyebut hal ini merugikan calon kades. Berikutnya soal berita acara saat pemilihan berlangsung. Berapa jumlah pencoblos yang hadir dan pencoblos yang tidak hadir hingga berita acara penetapan sebagai calon sampai kini tidak pernah didapatkan oleh kliennya, termasuk berita acara perolehan suara. Hari ini kami sesuai surat yang kami layangkan ada audiensi kepada DPRD terkait isu-isu Pilkades yang belum terselesaikan, terutama di 2 desa, di Jatiadi dan Betek. Ada 3 poin utama yang disampaikan. Pertama, adanya ketidaksinkronan atau adanya multi interpretasi terhadap pemilih yang datang ke TPS. Ada yang pakai surat boleh, ada yang tidak. Intinya di situ tiap desa beda-beda. Apa artinya? Implikasinya kepada perolehan. Orang yang tidak jelas atau tidak pas datang ke TPS masuk ke TPS, atau sebaliknya orang yang berhak tapi tidak masuk ke TPS, ini menghilangkan hak suara dari warga. Yang kedua, tadi disepakati adanya ketidaksinkronan juga terhadap sah dan tidaknya surat suara. Di TPS 1 dengan TPS lain beda-beda aturannya. Karena di Perbub tidak menjelaskan yang tidak sah. Di Perbub hanya menjelaskan yang sah saja. Yang sah saja sudah banyak aturan. TPS ini mengatakan yang ini sah, yang ini tidak. Apa artinya? Ini amat sangat merugikan kedua calon kades ini. Yang ketiga, masalah berita acara. Sampai hari ini, berita acara yang harusnya menjadi hak para calon. Yang pertama, tentang berita acara DPT. Apa artinya? Bagaimana Pilkades ini dianggap sudah sesuai koridor hukum? Kalau DPT-nya tidak jelas, DPT-nya tidak disahkan oleh panitia dan calon. Berapa yang hadir, berapa itu belum ada berita acaranya. Yang kedua, bicara penetapan sebagai calon. Artinya apa? Beliau ini dianggap calon kades, tapi dia dapat berita acara. Beliau urut nomor 3 ya. Masalah nomor 3. Sampai sekarang SK penetapan dia hanya klaim aja nomor 3. Jadi artinya proses Pilkades kemarin itu nggak jelas. Saya anggap itu kayak latihan nyoblos lah. Kalau emang sampai ini berita acara belum diberikan gitu loh. Yang terakhir, berita acara penetapan perolehan. Bagaimana diklaim sudah ada pemenang, sedangkan dokumen berita acaranya sampai hari ini kedua calon ini tidak diberikan. Ngeklaim kemenangan tapi mana buktinya dokumennya sampai hari ini? Harapan kami tadi disampaikan kepada para pihak agar diselesaikanlah hak-hak dari. Saya meyakini apa yang disampaikan tadi adalah hanya normatif saja. Jadi saya bisa meyakinkan bahwa secara meyakinkan ya Pak Saneman, iya, akan kami bawa kasus ini ke ranah hukum. Jadi akan kami bawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan Sawar, cakades Betek Taman bercerita kalau di desanya itu ada 512 pemilik suara yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya sebab mereka belum terdaftar di DPT. Selain itu ada surat suara yang sudah tercoblos lebih dulu sebelum dicoblos oleh orang yang bersangkutan. Lalu Sawar juga menyebut adanya anggota Badan Pemusyawaratan Desa
yang menjadi panitia Pilkades. Sini masalah audiensi ketidakpuasan kami di Pilkades Betek. Betul yang dikatakan Habib tadi, menurut kami Pilkades Betek ini hanya hanya belajar untuk nyoblos. Sebabnya kan gini, tahapan-tahapan untuk Pilkades ini seperti tahapan dari pembentukan DPS dan DPTB itu kan harus mengetahui calon, kan semua calon itu di perbuknya harus diundang. Itu sampai jadi DPT berita acaranya itu tidak ada. Dan konyolnya lagi, berapa DPT satu desa itu hak suara itu yang tidak tercoblos itu berapa, kelebihan suara itu hilang entah kemana kami tidak tahu. Tadi kan nyebut ada 512 suara itu Pak? Iya, menurut data dari Babinsa Kecamatan Krucil yang sudah dicobloskan gitu. Enggak, yang belum nyoblos masih 512 suara. Itu masyarakat bukan tidak mau nyoblos, datang ke TPS karena tidak masuk ke DPT sama panitia ditolak gitu. Dan ada lagi yang jadi pertanyaan saya kan gini, hak coblosnya seseorang sudah tercoblos orang lain, kan lucu. Berarti ada yang seperti itu Pak? Ada ya? Ada. Itu di TPS berapa Pak kemarin Di Pak? TPS 2. TPS 2 ya? Orangnya belum nyoblos, sudah tercoblos orang lain. Dan anehnya lagi, menurut pengamatan kami ya Pak, yang membentuk panitia Pilkades itu kan BPD. Yang jadi pertanyaan saya, loh kok BPD ikut juga kok jadi panitia Pilkades? Kan yang bilang saya tadi itu kan, jeruk makan jeruk ini. Siap. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra, mengatakan pihaknya sudah menampung aspirasi kedua Cakades tersebut, yakni dengan menghadirkan pihak-pihak terkait, termasuk panitia Pilkades Kabupaten. Terkait permintaan berita acara, menurut Oka, panitia Pilkades siap memberikannya. Hari ini kita menerima aduan dari beberapa masyarakat terkait dengan pelaksanaan Pilkades yang kemarin berlangsung tanggal 2 Mei. Utamanya yang tadi datang ke sini adalah perwakilan dari Desa Jatiadi dan Desa Betek. Karena mereka merasa perihal Pilkades kemarin ada beberapa hal yang memang kurang sesuai dengan peraturan bupati. Tadi sudah dijabarkan satu persatu melalui kuasa hukumnya dari masing-masing desa terkait dengan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang dirasa berbeda dengan peraturan bupati. Kami dalam hal ini menampung aspirasi dari beberapa teman-teman dengan menghadirkan dinas-dinas terkait, juga termasuk menghadirkan panitia tingkat kabupaten. Dalam hal ini ada bagian hukum dan bagian PMD, termasuk dari pihak kecamatan kami hadirkan. Karena di tempat ini kami butuh untuk klarifikasi, apakah betul yang dimaksud oleh pihak dari desa sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Sehingga tadi kita ranahnya adalah, pertama kesimpulannya adalah evaluasi terkait dengan beberapa peraturan bupati yang dirasa memang ada beberapa hal yang perlu direvisi atau diperbaiki kaitannya untuk memfinalisasi atau mensempurnakan Pilkades serentak yang akan datang, sehingga tidak lagi terjadi kecurangan-kecurangan atau celah-celah peraturan yang bisa menimbulkan kecurangan. Itu yang pertama, evaluasi. Artinya saya menyambut baik karena semua teman-teman tadi yang hadir memberikan masukan, memberikan saran yang sifatnya konstruktif dan membangun. Tentunya semua ini demi kemajuan tatanan Pilkades serentak yang akan datang. Yang kedua, tadi terakhir sekali ada permintaan terkait dengan beberapa calon dari beberapa desa tadi meminta adanya berita acara terkait hasil selesai dari pelaksanaan Pilkades. Entah itu berita acara terkait dengan siapa pemenangnya, terus kemudian siapa yang menang, yang bersangkutan dapat berapa, itu meminta hal itu kepada pihak panitia kabupaten, dan tadi sudah kami fasilitasi, sudah kami sampaikan apakah pihak panitia tingkat kabupaten bersedia. Ternyata tidak ada masalah, dari pihak panitia kabupaten akan mengeluarkan berita acara terkait dengan yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Walau sudah mengadu ke Dewan, langkah Sawar dan Saneman tidak berhenti. Kedua calon kades tersebut bakal menggunakan haknya mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Laporan Zainul Rifan, Tada Today TV.